Oleh karena itulah seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Seluruh ulama sepakat dalam masalah ijma bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Ya. Ini yang berhubungan dengan masalah pelafadzan niat, Pak. Apakah niat itu perlu dilafadzkan atau tidak? Jawabnya sebetulnya tidak perlu. Iya. Sekarang saya mau sholat nih, Pak. Kemudian ada orang sholat melafadzkan niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan atau mustaqbilal qiblah. Ya, harus tambahin lagi adaan atau qadaan misalnya. Imaman atau makmuman misalnya. Kita katakan, akhi, buat apa antum menyusah-nyusahkan diri? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Kalau itu baik, tentu mereka lebih paham dong. Tentu mereka yang lebih mendahului kita kepada itu semua. Ya. Apakah pernah kita mendengar Rasulullah SAW ketika mau sholat melafadzkan niat? Enggak ada. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang, Pak, dia itu enggak becus sholatnya, Pak. Iya. Waktu itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki datang ke masjid. Lalu ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Lalu ia itu sholat. Dan sholatnya cepat banget, Pak. Nggak tumanina. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi, Pak. Dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang lagi ke Rasulullah. Assalamualaikum, kata Rasulullah, waalaikumsalam. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi, Pak. Yang ketiga kalinya datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah, ya, la uhsin illa hadza, fa'allimni. Aku tidak bisa melakukan yang aku tahu cuma begini ya Rasulullah. Tolong dong ajarkan aku gimana. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawaddo. Tsumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah. Lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak pernah ada mengajarkan, lalu ucapkan niat. Tidak perlu. Sebagian orang mengatakan, kayaknya nggak mantep itu kalau nggak diucapin, Mas. Ya, bukan masalah mantep-mantepan, Mas. Yang penting ada nggak sunnahnya dari Rasulullah SAW? Ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW? Kebaikan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Saudaraku seiman. Nah ini, jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak perlu dilafadzkan? Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban? Dan beliau mengatakan, Hada anni wa an ahli baiti. Kita katakan, kalau memang sudah ada dalilnya dari Rasulullah SAW, na'am, kita laksanakan. Kalau begitu, kenapa kita nggak kiaskan aja? Ya, kita katakan kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya Rasulullah. Kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah. Kalau kias itu benar, pasti yang paling pertama kali memahaminya siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Mana yang lebih mudah? Kita sholat Allahu Akbar selesai. Dengan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Sudah gitu, Pak. Yang lebih memberatkannya apa, Pak? Pas takbir, niat lagi di hati. Allah
sementara kita ucapan Allah, hati mengucapkan usolli. Makanya antum lihat, ada orang berulang-ulang susah banget, Pak. Allah. Nggak jadi lagi. Allah. Pas imamnya ruku langsung jadi aneh, Pak. Allah Akbar. Agama kita ini jadi susah gara-gara itu, saudaraku sekalian. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu, ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Nah, ini ya. Jadi niat tempatnya di mana? Di hati. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami Yayasan Sabilun Najah Sri Bawono Lampung Timur akan memperluas atau memberikan tempat yang insya Allah di belakang kaum muslimin saksikan. Beliau belajar di masjid ini, dan di samping kegiatan pendidikan agama akan kita bekali beberapa hal, perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya dan khususnya bermanfaat untuk kegiatan dakwah mereka selanjutnya ke depan. Sebelah barat masjid ini ada lahan yang sudah siap dibebaskan juga. Mudah-mudahan ini juga terwujud untuk kepentingan masjid dan dakwah. Dan mudah-mudahan apa yang antum semua infakkan mudah-mudahan menjadikan jariah di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin.